warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas Ibrahim. Gimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan buat belajar dari rumah? Semangat dong, masa enggak? Budian aja masih semangat nih buat ngasih pelajaran ke kalian. Oke, pada hari ini, pada mata pelajaran Al-Islam hari ini, kita akan membahas tentang tajwid. Tajwid itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi ilmu tajwid adalah ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Agar kita semua lebih baik dalam membaca Al-Quran, kita harus belajar tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid sendiri tuh sebenarnya ada banyak banget. Tapi pada hari ini kita hanya akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Tanwin itu apa aja? Iya, ada fathatain, ada kasratain, dan ada dhammatain. Pintar. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ini sendiri sebenarnya ada 5. Ada 5 hukumnya. Banyak ya? Nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, ada namanya izhar halqi. Yang kedua, ada namanya idgham bi ghunnah. Yang ketiga, idgham bila ghunnah. Yang keempat, iklab. Dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Yuk, kita belajar bersama-sama. Izhar halqi. Apa sih yang dimaksud dengan hukum izhar halqi itu? Hukum bacaan izhar halqi adalah apabila terdapat nun sukun atau tanwin. Tanwin itu berarti ya dari fathatain, dhammatain, dan kasratain. Bertemu dengan salah satu huruf di antara 6 huruf. Apa aja hurufnya? Ada hamzah, ada ha, ada ha, kha, ain, dan ghain. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tersebut, maka dibaca dengan jelas dan terang. Jelas dan terang, berarti nggak boleh yang kayak gitu, nggak boleh, harus jelas. Contohnya, adzabun alimun, adzabun alimun, harus jelas. Di situ ada dhammatain bertemu dengan huruf hamzah. Contoh kedua, anharun, anharun. Hayo, ada apa di situ? Ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf h. Harus dibaca terang dan jelas. Yang ketiga contohnya, rizqon hasanan, rizqon hasanan. Hayo, ada yang tahu? Apa bertemu dengan apa? Benar, tanwin bertemu dengan huruf h. Harus dibaca dengan jelas, terang, tidak boleh berdengung. Rizqon hasanan, bukan rizqon hasanan, itu salah. Oke, berikutnya hukum bacaan yang kedua, idgham bi ghunnah. Apa sih yang dimaksud dengan idgham bi ghunnah itu? Idgham artinya memasukkan, sedangkan bi ghunnah artinya dengan dengung. Jadi idgham bi ghunnah adalah hukum bacaan di mana ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Apa aja 4 hurufnya? Yang pertama ada ya, nun, mim, dan wawu. Biasanya Budian akan menyingkatnya dengan yanmu. Nah, ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan 4 huruf tersebut, ya, nun, mim, wawu, maka hukum bacaannya adalah
memasukkan atau mentasydidkan nun sukun tanwin tersebut dengan dengung. Dengung tuh gimana sih? Ya, dengung itu sampai hidung kalian yang paling ujung sini berasa seperti bergetar. Itu namanya dengung. Oke, biar nggak bingung, Budian kasih contoh. Syarrayyarah. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Sekarang contoh yang lain. Min ni'matin. Itu ditekan juga ya. Sampai di sininya berasa getar-getar gimana gitu. Min ni'matin. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Contoh selanjutnya. Ajalim musamma. Ajalim musamma. Berdengung ya. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Ditasydidkan, dimasukkan. Jadi kalau di Al-Quran sekarang sudah dipermudah dengan ada harokat tasydidnya. Hukum bacaan ketiga. Idgham bila gunnah. Ayo, idgham tadi artinya apa? Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan ya. Sedangkan bila gunnah itu maksudnya tidak dengan dengung. Jadi ketika idgham bi gunnah itu berdengung, idgham bila gunnah itu tidak berdengung. Kalau kalian masih ingat dalam pelajaran bahasa Arab, la artinya tidak. Berarti bila itu artinya tidak dengan dengung. Bila gunnah, tidak dengan dengung. Oke, apa sih idgham bila gunnah itu? Idgham bila gunnah adalah ketika nun sukun atau tanwin, fathatain, kasratain, dan dhammatain bertemu dengan salah satu huruf di antara dua huruf. Sedikit, cuman lam dan ro. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mentasydidkan, tetapi tidak dengan dengung. Contohnya, miladunka. Miladunka. Huruf nun sukunnya jadi lebur, masuk ke huruf lam, tetapi tidak berdengung. Kalau tadi itu bi gunnah berdengung, yang ini tidak berdengung. Miladunka. Oke. Contoh selanjutnya ada mirrabbihim. Mirrabbihim. Huruf nun sukun lebur lagi, masuk ke huruf ro. Contoh lagi. Hudallil muttaqin. Hudallil muttaqin. Tanwinnya lebur, ditasydidkan ke huruf lam dan tidak dengung. Nah, anak-anak, hukum yang selanjutnya adalah iqlab. Ayo, apa sih iqlab itu? Ada yang tahu nggak? Jadi, iqlab artinya membalik atau menukar. Membalik atau menukar. Maksudnya apa? Jadi, bukan bajunya yang dibalik ya. Jadi maksudnya iqlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Hurufnya cuma satu, huruf ba. Maka bunyi nun sukunnya atau tanwin itu menjadi hilang dan ditukar dengan huruf mim. Bingung ya? Bingung? Oke, kita langsung masuk ke contohnya aja, biar nggak makin bingung. Contohnya, mim ba'di. Mim ba'di. Nah, anak-anak bisa lihat di situ, nun sukunnya itu hilang. Kalian dengar nggak ada bunyi nun? Nggak ada kan? Langsung dimasukkan ke bunyi mim.
harusnya kan bacanya min ba'di. Tapi karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba, dia ditukar dengan bunyi mim. Jadinya mim ba'di. Contoh lain, apabila nih hilum bihadza, anak-anak dengar bunyi tanwinnya nggak? Nggak kan? Harusnya kan hilun bihadza. Tapi karena di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ba, ditukar bunyinya dengan huruf mim. Jadinya hilum bihadza. Gitu, paham nggak? Nah, hukum nun sukun tanwin yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Apa sih ikhfa hakiki itu? Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf selain huruf izhar, idgham, juga iqlab. Jadi ketika huruf ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf yang tidak disebutkan dalam hukum izhar, idgham, dan iqlab, maka itu masuk ke dalam ikhfa hakiki. Ayo, apa aja hurufnya? Oke, ada ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, qaf, dan lam yang terakhir. Ada 15. Nggak apa-apa, nggak usah dihafalin yang itu, nggak apa-apa. Yang penting kalian hafal huruf-huruf yang ada di izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Insyaallah kalian akan tahu hurufnya ikhfa hakiki karena mereka tidak masuk ke dalam hukum izhar, idgham, dan iqlab. Nah, ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan 15 huruf yang tadi, maka dibaca dengan samar-samar. Nah, maksudnya apa sih samar-samar itu? Maksudnya adalah menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam bunyi huruf yang ada di depannya dan disertai dengan dengung. Contohnya, man zakkaha, man zakkaha. Nun sukun bertemu dengan huruf z, zain. Nunnya dimasukkan ke bunyi huruf zain. Yang kedua, min qablihim, min qablihim. Dan sukunnya, bunyi nun sukunnya dimasukkan ke dalam bunyi qaf. Jadi kayak gimana gitu. Min qablihim. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Kalau belum paham, diputar lagi videonya dari awal, difahamin lagi. Insyaallah paham. Belajar itu nggak cukup sekali. Belajar itu harus berkali-kali dan harus terus-menerus supaya apa? Supaya mengerti, supaya paham, supaya ngelotok dari otaknya. Jadi udah di luar kepala kalian pahamnya. Setelah kalian menonton video tadi, kemudian akan memberikan tugas ya. Gak apa-apa kan? Dikit. Buat ngetes pemahaman kalian aja. Jadi kalian bisa buka dokumen yang Budian lampirkan di Google Classroom. Nah, di situ Budian mencantumkan beberapa ayat, beberapa kalimat yang mengandung hukum-hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tugas kalian adalah menentukan hukum bacaan apa yang ada dalam kalimat tersebut. Apakah itu izhar halqi? Apakah itu idgham bi gunnah? Apakah itu idgham bila gunnah? Atau iqlab? Atau bahkan
kalian menentukan hukum bacaannya. Mudah kan? Gak banyak kok tugasnya, dikit. Nah, tugas kalian nanti dikumpulkan kemudian melalui Google Classroom atau WA. Bagi yang tidak bisa mengumpulkan melalui Google Classroom, bisa mengumpulkan lewat WA. Maksimal besok ya, besok jam 9. Jadi kalau misalnya ada yang HP-nya masih di bawah orang tuanya, buat kerja, kan nanti malamnya bisa dikerjain. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk materi pada hari ini. Apabila ada yang belum kalian pahami, kalian boleh tanya kemudian lewat WA atau lewat apapun. Insya Allah akan kemudian bantu. Oke? Semoga anak-anak kelas Ibrahim selalu semangat belajarnya, gak pernah putus semangat, selalu sehat. Oke? Jangan lupa untuk jaga kesehatan, itu penting. Ya, apalagi di masa kayak gini, jaga kesehatan itu akan menjadi hal yang paling penting. Dan paling penting lainnya adalah jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Oke? Karena senyum adalah ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.